pada saat dia serak, otomatis untuk namanya vocal hygiene. Iya. Stop harus. Harus Alkoholisme harus stop. Dan seringkali kalau orang-orang di Indonesia itu menganggap bahwa itu sebagai ini pasti panas dalam nih. Ya, ini ramuan radang. nih. Ini misalnya kayak ramuan tradisional atau mungkin ini permen pelega tenggorokan. Efektif nggak sih, Dok? Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Kok suaraku nggak enak ya, Dok ya? Serak apa sumbang ini? Nah, kalau gitu itu bukan bisa serak. Nah, ada serak, ada sumbang. Iya, ada nggak tahu diri bahwa suaranya nggak enak duluan nyanyi ya. Tapi yang namanya serak itu apa sih, Dok, kategorinya gitu? Pada beberapa orang itu suara serak itu persepsinya berbeda-beda. Iya. Ya. Yang penting gini, suara serak itu ialah suara yang kebiasaan pada orang itu berbeda dari biasanya. Kita masih di podcast Premier, sahabat Premier. Ya, memang kita buka dengan sesuatu obrolan yang sebenarnya itu sering terjadi bersama Dr. Diar Mia Ardhani, SPTHT Kepala Leher ya, Dok ya? Dan biasa dikenal sebagai Dr. Mamit. Oke. Ini jagoan banget nih. Tapi kalau kita ngomong ya, misalnya kita ngomong anak kecil nih, Dok. Demam itu adalah tanda untuk kondisi kesehatan yang lagi terganggu. Betul. Apakah serak juga merupakan tanda suatu kesehatan leher yang terganggu atau gimana, Dok? Tepatnya bukan leher ya. Kalau leher itu isinya banyak. Okay. Ada jalan makan, ada jalan nafas. Udara, betul. Nah, serak itu mengenai yang jalan nafas, di situ ada namanya pita suara. Iya. Nah, pita suara itu bila terjadi sesuatu pada pita suara yang satu bentuknya tidak normal, dua fungsinya tidak normal, dan tiga sumbernya nggak normal, akan menyebabkan suara serak. Jadi tiga yang bikin suara menjadi serak, sumbernya, bentuknya, dan fungsinya. Ya. Dan ini sering terjadi juga pada para penyanyi, terutama ya kalau misalnya kita lihat dari skala internasional, Adele pernah mengalami, Judika juga sempat mengalami hal yang sama, dan seberapa sering bahwa suara Santi juga mengalami sama ya, bahwa orang-orang yang menggunakan suara baik itu mungkin sebagai penyanyi, mungkin sebagai pembawa acara, public speaking, public speaker. Gini, kalau seperti kita ketahui bersama, dokter bila ada suara serak pasti mencari riwayat atau histori background-nya. Oke, tarik ke belakang dulu berarti. Ya, background-nya bagaimana? Apa pekerjaan orang ini? Karena suara serak itu ada beda-beda. Misalnya, suara seraknya seorang MC, seorang guru itu berbeda dengan range suara serak pada petani kayak atau buruh, atau dia cuma penjaga toko, atau dia seorang guru, seorang dokter. Itu bisa diskala istilahnya. Jadi makin dia memerlukan kebutuhan suara makin penting, itu maka dengan perbedaan sedikit range-nya atau gangguan fungsi itu nilai seraknya dia menurut dia sudah mengganggu sekali. Tetapi kalau pada misalnya seorang petani aja atau dia nggak memerlukan suara yang untuk bekerja, ya, itu dia range meskipun suaranya serak sing sampai hilang sampai nggak akan kerasa dia bahwa itu patologi atau itu mengganggu gangguan kesehatan. Ya. Gitu, ya. Jadi tergantung profesinya. Suara serak ini tergantung profesinya. Itu namanya kalau dokter menilai orang yang datang dengan suara serak nanti dinilai oh persepsi suaranya ini skalanya berapa. Itu tergantung background profesi orang tersebut. Namanya vokal profesional voice user. Wah, itu perlu sekali buat semua yang sedang menggunakan suara sebagai media cari cuan ya. Itu memang diperlukan, dan perbedaan sedikit saja dari suara orinya itu bisa mengakibatkan gangguan. Wah, dia sudah serak misalnya seorang penyanyi. Biasanya saya pitch-nya sampai segini, Dok, tapi saya nggak bisa. Nah, itu sudah turun setengah nih, Dok. Harus mendadak harus seperti itu. Itu yang estetik tadi atau strength tadi. Belum, nggak mesti suara yang kayak orang batuk itu nggak mesti. Dan seringkali kalau orang-orang di Indonesia itu menganggap bahwa itu sebagai ini pasti panas dalam nih. Ini ramuan radang nih. Ini misalnya kayak ramuan tradisional atau mungkin ini permen pelega tenggorokan. Efektif nggak sih, Dok? Ya, macam-macam tergantung penyebabnya. Jadi penyebabnya itu yang jelas bagi tiga. Dari ototnya, kan itu termasuk pita suara itu ada ototnya. Kemudian dari bentuk anatominya. Yang ketiga juga bisa psikologisnya. Ya, jadi orang stres, stres mendadak itu bisa tiba-tiba hilang suaranya.
Oh, jadi Gitu. misalnya sering kita lihat kalau di televisi itu misalnya pencuri ketangkap nih, mendadak tingkat dikerubuin masa, mendadak juga nggak bisa ngomong karena Bisa, tekanan itu stres yang setinggi. psikologisnya. Ya. Tetapi Oke. secara anatominya Mhm. pita suaranya normal. Oh. Itu karena dari sumber suara yang nggak bisa maksimal. Dia Iya. kaget gitu lah Mhm. istilahnya. Atau orang merasa tertuduh bersalah, misalnya ketahuan sama guru nyontek misalnya, mendadak suaranya melemah, Ya, nggak ada powernya bisa. gitu. Powernya dari sumbernya. Tadi kan sumber, Iya. bentuk sama fungsi. Mhm. Nah, kalau pembagian etiologinya, Iya. sebabnya neuromuskuler istilah kesehatan, atau saraf dan ototnya, anatomi pita suaranya, dan yang ketiga tadi psikogenik. Iya. Nah, kalau ramuan tradisional, sekarang Indonesia kan apa-apa kan Indonesia, kita kembali ke herbal boleh. drink. Iya. Kalau saya biasanya kalau mendadak suara nggak bisa keluar itu kadang-kadang saya ngunyah kencur. Nah, misalnya seperti itu. Apakah itu ada efektivitasnya juga, dong? Ya, beberapa begini. Prinsipnya pita suara itu, organ pita suara itu adalah suatu organ yang dibentuk oleh tulang, otot, dan jaringan. Namanya mukosa. Mukosa itu kayak ini loh, bibir ini loh. Pelapis, itu ada epitelnya. Bahan-bahan jamu tertentu itu ada yang bisa membuat, jadi prinsipnya, kenapa kita bersuara adalah pita suara itu saling mendekat. Setelah mendekat, dia akan bergetar. Ada getarannya karena mukosa tadi. Dan setelah bergetar, nanti ada gelombangnya. Nah, obat-obat tradisional itu, kalau dia mengandung bahan yang istilahnya moisturizer. Pelembab dan pelembut. Iya, pelembab dan pelembut. Kalau kelainannya di bagian epitelnya ini yang mukosa yang bergetar itu ada efeknya. Tapi kalau sebabnya dia ototnya masih mangan kencur sak kilo gak hilang. Kita masih di podcast Premier, sahabat Premier bersama dengan Dr. Diar, Mia Ardhani atau Dr. Mamit nih. Kita bahas tentang suara serak nih. Dok, sekarang kalau kita tanya dok soal gaya hidup. Nah, sekarang kan lifestyle nih harus minum sesuatu nih, harus sekarang ini banyak orang semakin baik merokok. Minum kepahitan hidup. Enggak dok, minum alkohol contohnya. Karena kan kadang-kadang kita wine tasting yuk. Wine tasting. Betul. Atau mungkin ketika ngobrol nggak enak nih kalau nggak berasap. Nah, gaya hidup seperti ini ganggu nggak dengan pita suara? Prinsipnya tergantung respon dari orang tersebut. Kalau itu suatu habit buat dia habit, itu bisa mengganggu. Tapi kalau hanya yang social drinking seperti itu mungkin enggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau buat orang-orang yang punya habit, pada saat dia serak, otomatis untuk namanya vocal hygiene. Stop harus alkoholisme harus stop. Harus stop. Merokok juga harus stop. Memang tidak kita anjurkan bahwa itu karena itu merusak ini pelapisnya. Jadi dia bisa mendekat, tapi dia tidak bisa bergelombangnya sama getarannya nggak ada. Moisturizernya nggak ada, jadi kering. Gitu. Kayak mobil tanpa oli ya, seperti itu ya. Atau mungkin kayak kita ngomong mungkin mesin penyedot pompa air gitu, tapi tanpa air, jadi gerung terus tapi tidak ada air yang di dalamnya. Jadi suaranya pasti berubah. Itu. Tapi gaya hidup apa lagi dok? Ayo dok. Yang tidur malam? Kurang tidur contohnya, kayak misalnya anak-anak sekarang kan hobinya mau main nih sampai tengah malam nih, terus besok pagi bangun kok nggak enak ya tenggorokan. Nah itu karena dia gaya hidup kan begadangnya di lingkungan apa? Merokok kan. Betul juga. Nah ya itu, bukan tidurnya yang kurang tidur, tapi dia terpapar apa? Terpapar asap. Jangan lupa juga suara serak itu orang karyawan pabrik juga bisa. Misalnya dia nggak pakai masker. Nah kan pabrik-pabrik pestisida yang biasanya suka orang bunuh diri kan pestisida. Nah itu kalau dia lagi memproses nggak pakai itu kehisap juga bisa bikin suaranya serak. Atau mungkin perusahaan yang suaranya keras misalnya kayak tang dan dia harus manggil temannya dengan nada tinggi seperti itu dan memaksa tenggorokannya di atas. Itu namanya voice abuse. Waduh, pelecehan suara pada pita suara voice abuse. Jadi gini, jadi prinsipnya itu tadi kan 3 hal itu tadi yang neuromuskuler, fungsional sama psikogenik. Nah, tapi kalau penyakitnya bisa inflamasi, bisa trauma itu yang bisa karena itu tadi voice abuse itu, atau trauma dia habis operasi yang diintubasi itu, operasi yang dipasang selang itu terus bisa juga neoplasma itu keganasan atau tanpa keganasan, terus kelainan jinak, terus kemudian metabolik, kemudian lagi ada imunologi dan alergi.
asalnya. Jadi kalau serak itu hanya simptom. Simptom itu apa ya? Keluhannya aja. Gejala Tapi misalnya kamu neoplasma, bu kasih kencur 1 kilo ya nanti nggak hilang kalau neoplasmanya nggak dihilangi. Iya. Jadi orang yang menetap suara serak biasanya kan datang ke dokter umum dulu ya, dok radang. Tetapi kalau dalam 2 minggu dia menetap, nggak hilang, harus segera mencari pertolongan ke dokter THT, di mana itu menggunakan alat yang namanya endoskopi. Bisa melalui mulut, bisa melalui hidung, untuk melihat secara langsung bentuk dan fungsi dari pita suaranya. Diintip pakai kamera. Ya. Wah, itu juga buat orang tua 2 minggu, ya. Batasannya 2 minggu. Mau kencuri 2 minggu, gak waras. Periksa endoskopi. Betul. Orang tua juga kalau misalnya marahi anak, hati-hati dengan suara tone tinggi, itu vocal abuse juga. Akibatnya anaknya belum tentu cerah, suaranya mamanya serak nih. Yang biasanya itu guru-guru TK. Soalnya guru TK itu sering teriak-teriak. Betul. Nah, akhirnya kena kelainan biasanya kalau pada guru TK namanya vokal nodul. Vokal nodul itu kalau di kedokteran digolongkan ke inflamasi atau radangan. Iya. Menarik sekali. Kita masih di podcast Premier, sahabat Premier, dan kita masih bahas soal suara serak ini. Dr. Muhammad sedang menjelaskan dengan banyak hal yang menarik bahwa ternyata gaya hidup juga pengaruh, emosi, stres. Ternyata pita suara nggak cuma di pita suaranya saja, banyak faktor eksternal juga yang akan mempengaruhi. Eksternal itu contohnya ya. Apakah les vokal dengan guru yang mungkin kurang menguasai berakibat juga dengan keserakan itu? Kadang-kadang kan orang habis les vokal mendadak suaranya malah nggak enak, malah bukannya enak malah jadinya off tune, malah serak-serak gitu. Ya, kalau sekarang gini, jadi teknik vokalisasi pada itu kan profesional ya kan, menyanyi ya, bukan sekedar karaoke ya. Karaoke yang beneran loh ya, bukan karaoke pohon. Betul. Itu pada pita suara yang guru les vokal itu pasti kalau guru les vokalnya profesional dia tahu. Oh, kita latihannya mulai dari pitch rendah dulu, terus sedang dulu. Dari pitch rendah ke sedang istirahat dulu. Nggak boleh langsung. Nggak dipaksa. Dari sedang mau ke tinggi, ini sedang ditren dulu. Sudah istirahat dulu, nggak boleh langsung. Itu tidak akan abuse, tidak akan misuse. Itu tipsnya. Ya. Kalau yang ngoyo sekali nggak bisa, pasti habis itu serak. Betul. Iya. Karena dipaksa. Betul, karena paksaan itu mengakibatkan mungkin pita suara jadi tidak berfungsi dengan... Ini, gelombang sama getarannya yang rusak sehingga dia bengkak, pita suara bengkak. Nah, kalau seandainya pita suara bengkak, ada tanda-tanda khusus nggak dari diri kita selain cuma suara serak? Mungkin badan jadi hangat atau demam? Itu ada yang ada hubungannya karena penyebab inflamasi, misalnya influenza. Influenza itu sampai namanya laringitis, karena kumannya menginfeksi di laring. Laring itu ya pita suara. Tapi ada juga yang saya bilang tadi, lesi benign atau lesi jinak. Itu bukan kanker ya, itu jinak. Yaitu karena voice abuse tadi, jadi di pita suara itu ada lapisan, 5 lapisan. Kalau dia terkena lapisan-lapisan ini, dia bisa bengkak, tapi itu nggak merah, cuman benjol kayak ada jerawatnya gitu. Bintil kecil istilahnya seperti itu. Dan itu masih bisa diobati dengan obat tanpa harus melakukan tindakan yang terlalu berlebihan. Tergantung lagi memang. Dia profesinya apa? Kalau dia butuh dok, saya nggak bisa cari duit ini dok. Ya sudah, segera dilakukan operasi. Kalau Anda misalnya ada vokal nodul atau ada polip atau ada apa di pita suaranya. Mau diobati, berapa dok kalau pengobatan? Konservatif itu kita tunggu 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau operatif saat itu juga diselesaikan 1 bulan sudah sembuh. Mau pilih mana? Nih, gitu. Mau pelan-pelan apa memang tergantung sampai nanti 1 bulan nggak bisa cari cuan. Kita pakai bahasa isyarat gitu. Iya. Baik dok, puncaknya nih kita pengen dapat tips dari dokter terbaik nih bagaimana merawat pita suara agar pita suara yang sahabat Premier yang sedang menonton kita tetap dalam kondisi sehat dok. Ya, otomatis kan kalau infeksi itu datangnya dari makanan tangan kita. Betul. Nah, cuci tangan. Ya. Makan makanan yang bersih dan sehat. Ya, itu kan untuk menjaga eliminasi infeksi tadi. Kemudian namanya hidrasi. Hidrasi itu membuat pita suara kita moist, lembut, gitu ya. Jadi yang harus sering banyak minum. Sering banyak minum itu bukan 1 galon ya. Iya betul. Sering banyak minum 1 gelas, misalnya 4 jam sekali. Itu membasahi. Kemudian menghindari
obat-obatan, kalau bisa menghindari obat-obatan yang membuat kering. Atau bahan-bahan yang membuat kering tenggorokan. Kopi. Waduh. Jangan sering-sering ngopi. Kan kopi itu kalau nggak salah cukup sehari cukup sekali ya kalau nggak salah. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali dong biasanya gitu. Jangan. Jangan ya, kebanyakan ya dok ya. Itu kafein itu mengeringkan pita suara. Ya. Dan yang mengiritasi itu asap, apapun asapnya. Oke. Ya, asap. Tukang jual sate, rokok, yukaku. Oh iya, sering, nggak boleh nyebut merek, tapi nggak apa-apa sih. Pokoknya all you can eat yang kita masak sendiri. Iya, gitu. Asap itu juga nggak boleh sering-sering. Pada orang yang memang punya bakat alergi langsung bisa serak, bisa pilek, bisa serak. Efeknya kemana-mana ya gara-gara itu. Kemudian latihan, jadi ini berhubung dengan latihan suara. Kalau glu vokal kan dia pakainya nafas perut kan. Nah, itu terus jalan pagi dengan udara yang segar itu membantu ya. Sesudah subuh ya, jangan sebelum subuh nanti dikira maling. Maling ya, betul. Biarkan subuhan dulu, ibadah dulu baru kita jalan. Kalau sebelum subuh namanya maling ya. Kemudian kalau ngomong, sekarang kalau ngomong itu jangan, meskipun suaranya di lingkungan yang keras dihindari, kalau bisa keluar. Ya, terus pakai HP juga, HP-nya kalau kita sudah mulai nggak dengar, jangan teriak di HP, pakai speakerphone. Boleh. Atau mencari tempat yang lebih sepi supaya kita bisa seperti itu. Jangan teriak-teriak kayak gitu ya. Kemudian tiap hari olahraga. Terus ini massase sini juga bisa. Massase leher? Ya, leher. Kan stretching bangun tidur itu juga. Terus habis itu minum air putih ya. Iya. Jangan minum pahitnya hidup. Oh iya, karena beban hidup sudah banyak, nggak usah ditambahin lagi dengan terus alkohol dihindari sebisa mungkin. Ya, jangan alkohol 70%. Itu buat bersihin kuku, aseton namanya dok, gitu. Ya, kalau alkohol 70% dioles ya. Betul, aman. Terus ya itu alkohol dan teman-temannya itu jangan, istilahnya kalau memang peminum ya dihindari. Tapi maksud saya gini, kalau penyanyi itu punya gaya hidup itu, kalau mau nyanyi hindari, jangan gitu loh. Kalau pengen ya nanti kalau job-jobannya sudah selesai. Lagi tidak ada job atau lagi tapi off-season kalau gitu. Dokternya kalau dia minum aja, nanti kalau sakit kan ke saya. Oh iya, tetap cuan nomor 1 dari dokter pamit ini ya. Tapi pasti terima kasih ya dok. Ini mencerahkan sekali buat kita pekerja yang menggunakan suara sebagai pokoknya bantuan hidup. Pesan saya yang penting adalah 2 minggu suara menetap paruhnya harus mencari dokter spesialis THT untuk melihat secara visual ada apa. Ya, dok terima kasih sekali. Buat sahabat Premier, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kalau memang konten ini bermanfaat dan yang pasti juga sangat mendukung perkembangan dari konten kita. Akhir kata terima kasih. Kita tutup podcast Premier. Terima kasih sahabat Premier.